Ini langsung rip. Iyalah. Gak ada. Halo semuanya, balik Halo. lagi di podcast 2 sis. Kok balik lagi sih? Allah. Selamat datang. Selamat datang. Iya, selamat datang. Maaf karena ya memang pertama kali sih. Halo semuanya yang bisa lihat ya, kita dalam bentuk visual di YouTube. Terus juga bisa dinikmati di Spotify, di Kaskus juga, dan di Instagram. Tapi singkat aja kalau di Instagram. Oke Rip, halo Rip. Halo Mita. Kayak lama gak ketemu ya. Apaan sih? Kok kayak kaku gini sih? Gue aneh deh gitu. Padahal kalau bisa ketemu sehari-hari gak kayak gini deh Rip. Kenapa ya? Efek di depan tuh ada kamera, Mit. Iya sih. Biasanya kalau ada kamera tuh di depan iya jadi sih. aneh. Padahal gak ada yang ngeliat ya. Padahal Adit doang nih yang lihat di belakang gitu kan. Tapi kan nanti yang nonton banyak gak sih? Udah pede banget. Udah pede banget episode pertama. Iya. Siapa penonton. yang mau nonton ya? Ya udah deh, kita tuh mau ini sih, mau ngobrol sebenarnya. Oke, obrolan pertama kita di depan ada kamera apa, Mit? Iya. Dilempar lagi. Oh Dilempar my God. lagi. Tapi sebelum masuk ini dulu deh, kenalan dulu kali Oh ya. iya, kenalan Takutnya dulu. baru ada yang Iya. mampir juga ke sini. Ya udah Rip, jadi oh iya semuanya halo, gue Mita, gue dari podcast 2 Sisi. Dan gue Arif Rahman Hakim. Dan di belakang kita ada Adit. Nanti dia kayak ya ini apa bagian tim kita juga, bagian desain grafis dan megangin kamera gitu guys. Jadi kita cuma bertiga. Oke Rip, kita tuh sebenarnya mau ngobrolin sesuatu sih. Dan waktu itu kemarin juga udah janji-janjiin ke orang-orang di Instagram ya. Udah ngepost kagak ngepost gitu. Mana nih postingannya? Dari kemarin kagak dipost-post Iya. gitu. Ada sih yang nunggu walaupun gak banyak. Paling 2. Iya, 2 tuh udah alhamdulillah lah. Maksudnya lebih dari 1. Tapi oke lah. Itu pun orang tua Mita dan orang tua saya. Betul banget. Terus keluarga kita, temen kita, gak tahu deh Gak kalau 2 orang orang lain. Iya kan. Ya udahlah, pokoknya tapi semoga buat yang baru mampir selamat datang, dan kita juga ini adalah video dan podcast yang pertama juga gitu loh. Di obrolan kita yang pertama, kita akan membahas kenapa kita masih jomblo. Betul banget. Kenapa sih kita tuh masih jomblo? Dan kenapa gitu. kita bukan kita berdua? Karena seluruh tim podcast 2 Sisi termasuk Betul. orang yang ada di belakang kamera Betul. jomblo juga. Betul banget. Bener-bener ya. Ya gitulah. Jombloan jomblowati tuh kalau di Betul. Kaskus tuh ya. Zaman-zaman dulu tuh. Benar. Iya, kita tuh pengen bahas aja sih kenapa sih kita tuh mau ngebahas tentang kenapa kita jomblo gitu. Kenapa kita masih jomblo, dan mungkin kalian yang masih nonton sampai detik ini terima kasih BTW, soalnya takutnya bosen juga gak sih? Yang masih dengerin ya. Semoga Semoga. tidak Iya. pintar bridging. Betul. Oke. Set. Ya ampun Pak, pertama kali Pak. Tahu pertama kali nggak? Iya gitu deh. Jadi pengen ngebahas aja sih kenapa sih masih jomblo gitu loh. Pengen Karena mungkin jomblo itu adalah suatu status kayak dimana kayak nanya orang tuh pakai iPhone gitu. maksudnya gimana ya? Dibilang dikit juga enggak, tapi dibilang banyak juga enggak gitu. Oke. Kayak di tongkrongan tuh ada aja yang pakai iPhone tuh gitu. Sama kayak jomblo gitu. Kayak ada aja di tongkrongan tuh ada aja yang jomblo tuh. Oke, iya. Gitu. Kayak ini ya, kayak 1 dari 10 orang. Satunya jomblo. Membuktikan survei gitu kan. Ada yang Iya. jomblo pasti di lingkaran itu gitu ya. Kenapa sih kita masih jomblo? Kenapa kita mungkin memutuskan masih jomblo juga? Dan ya udah, kenapa kita mempermasalahkan ini gitu? Kenapa ingin kita bahas? Iya, kenapa kita ingin kita bahas? Sebenarnya nggak ada yang bisa dipermasalahkan. Tapi masalah Banyak, itu tuh Mit. Oke, banyak. Tapi masalah itu tuh muncul ketika kanan kiri kitanya gitu loh. Akhirnya kayak iya ya kok gue jomblo sih kayak gitu. Jadi kayak kepancing diri sendiri buat berkata seperti itu. Gitu sih. Kita mau bahas tentang jomblo intinya. Kayak seiring berjalannya waktu nih, saat circle udah circle kita semua udah punya pacar gitu, pasangan segala macam. Ya. Itu tuh pasti kalian akan ketemu momen dimana kayak gue tuh jomblo karena emang pilihan gue, atau jomblo tuh ini emang karena nasib gue ya gitu. Iya, pertanyaan-pertanyaan tuh muncul ya. Karena circle yang Mita tadi bilang kayak udah punya pacar gitu, udah punya pasangan segala macem gitu. Kadang kalau gue sih mikirnya itu bisa jadi karena keputusan sendiri juga sih. Maksudnya Apa itu nasib?
Ya itu dia maksud. Ya udah deh nasib deh maksudnya. Atau keputusan sendiri? Enggak takdir deh. Gua Takdir enggak. Takdir juga kan kita yang enggak, pilih. iya benar perihal itu ya. Cuman di sini tuh ada sisi hopelessnya lah. Hopeless. Hopelessnya tuh lebih ke kayak kok orang-orang udah duluan ya. Oh. Kayak gitu. Kenapa gua belum? Lebih ke gitu sih kalau gua liatnya ya. Kalau lu kan mungkin lihat kanan kiri ya. Maksudnya kita kan lihat teman-teman kita kayak kok satu-satu udah mulai cerita nih tentang seseorangnya gitu kan, si doinya gitu. Kok kita belum gitu. Jadi Mita kayak, ada pernah punya perasaan itu? iya sih kalau gue. Lo iya nggak? Gue biasa aja sih. Oh, biasa aja. Iya. Gue iya sih. Tapi lebih ke arah gue nanya ke diri gue sendiri kayak ini tuh gue yang pengen apa emang gue yang nasib gue seperti ini gitu. Oke. Karena ya mungkin ini juga gue pernah tanyain ke Mita. Emang Mita pernah ya maksudnya di dunia nyata gitu kayak Mita secara langsung ngelihat suatu relationship terus kayak ngomong ke diri sendiri kayak anjir gue pengen banget punya relationship kayak gitu. Iya. Pernah? Pernah. Gue belum banget loh. Gue nggak pernah. Serius? Gue pernah sih. Apalagi mungkin nggak tahu ya, mungkin karena perempuan dan laki-laki mungkin berbeda kali ya melihat hal-hal, semua hal lah. Mungkin kalau laki-laki kan kita bisa bilang dari dulu kan dia pakai logika. Kalau perempuan lihatnya pakai hati gitu kan. Nah mungkin gue waktu melihat itu tuh gue langsung pakai sisi hati gue gitu loh. Walaupun mungkin logika bisa jalan juga. Kalau gue ngelihatnya kayak ini sih. Yang pertama benar lingkungan. Maksudnya teman-teman gue nih, teman sebaya gitu kan. Udah pada punya pacar ya. Apalagi kalau misalkan ngelihat di sosmed atau lihat secara langsung deh. Gitu kan kayak pengen ya kayak gitu. Kapan ya? Ada kepikiran kayak gitu tuh. Beneran. Enggak, bukan yang caranya mereka seperti itu ya. Tapi maksudnya pengennya pacaran kayak gitu. Ya itu gue belum pernah nyebut itu di diri gue. Serius li. Maaf ya, gue nggak pernah kayak anjing sih ini nih pacarannya oke gitu. Oke. Rata-rata bikin gue kayak anjing kok pacaran kayak gini ya. Gitu lagi nongkrong harus ngecek HP, harus ngabarin dulu. Iya. Kayak nggak boleh malam-malam anjing. Oke, baik. Kayak gitu-gitu dah. Iya sih. Enggak, gue enggak. Oke. Berarti maksudnya lo tuh nggak kepikiran kayak mau kayak gitu ya? Maksudnya mau melakukan satu hal yang sama kayak mereka juga gitu. Iya sih. I really love myself. Oh my god. Iya sih, gue liatnya gitu sih. Iya, tapi itu balik lagi sih ke pilihan masing-masing sih. Apa mungkin banyak orang yang salah kaprah gitu. Iya. Jomblo itu berbeda dengan being lonely gitu. Iya. Kayak saat lu sendiri bukan berarti lu kesepian. Betul. Walaupun memang nggak bisa kesepian tuh nggak bisa di apa ya, lu sama artikan maksudnya kalau lu pacaran berarti lu nggak bisa kesepian gitu. Kalau lu nggak pacaran berarti lu nggak harus kesepian kayak gitu, nggak bisa gitu. Iya. Kesepian tuh pasti akan terjadi ke setiap orang gitu. Iya. Benar sih, benar banget. Dan tapi gue kali ini setuju sih sama lo, maksudnya apa ya, arti kata sendirian itu bukan berarti kayak lo nggak punya pacar tuh bukan berarti apa ya, bukan berarti kosong sih sebenarnya. Kosong. Astagfirullah. Ini kan tahun berapa sih? 2018 ya? Iya. Gak tahu deh. Kosong? Iya kan, Magicom kan? Gak tahu, udah amat Jadi Pak iklan sih. Iya. Kayak gue tuh salah satu orang yang percaya cowok cewek tuh bisa temenan bahkan sahabatan. Iya. Tanpa punya perasaan. Sih. Oke, berarti lu benar-benar gak pernah menangisi hal tersebut ya? Maksudnya biasa aja gitu? Menangis itu udah terlalu lebay bagi gue. Maksudnya gue ngapain lu nangis anjing? Ya gue nangis. Lu nangis? Iya. Iya. Ya tapi gue nggak menyalahkan orang tersebut ya. Maksudnya gue nggak pernah yang kayak anjing lu cemen banget gitu. Gue tahu setiap orang punya tingkat sensitivitas yang berbeda gitu. Tapi gue selalu menekankan ke diri gue adalah ya gimana gue benerinnya gitu, gimana gue ngelolanya gitu, gimananya gitu. Terus gimana nggak pernah yang kayak gue lagi gini gitu. Gitu udah tangisin aja gitu. Ya suatu momen sih itu work gitu. Tapi kalau misalkan lu terus-terusan pakai pola itu terus gitu, kapan lu mikir gimananya gitu? Iya sih, benar-benar. Mungkin gua tuh menangisi hal tersebut kan.
Nyebelin kan? Mungkin kayaknya ya, mungkin gue tuh menangisi hal tersebut kayaknya tuh gue memikirkan seseorangnya nggak sih? Tapi nggak tahu ya. Kayaknya sih iya. Soalnya kalau misalkan emang nggak punya gitu, kenapa harus ditangisin ya gitu? Mungkin waktu itu gue fasenya gue mengingat seseorang yang tadinya pengen nih, tapi kan nggak jadi gitu kan. Berarti ini ngomongin masa lalu, orang yang ada di masa lalu gitu. Nggak masa lalu juga sebenarnya. Maksudnya belum terlalu lama. Maksudnya konteksnya tuh kayak gue kan udah kayak ngelihat orang-orang nih pacaran gitu ya. Nah terus gue juga kayak kepengen kan. Nah ketika gue menangisi tersebut, kayaknya gue tuh menangisinya tuh menangisi, wah gue nggak jadi nih sama dia gitu. Sepertinya sih gitu sih. Gue pikir-pikir lagi nih tadi barusan gitu. Iya ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan diinget gue jomblo, gue nggak nangis sih, nggak sedih. Gue maksudnya mengingat seseorang yang mau sama tadinya sama gue. Iya. Mungkin sorry to say ya. Iya. Kayak ini juga kalau salah ngomong aja Mit. Iya. Kayak lu punya ekspektasi. Iya. Nah tapi realitanya nggak seperti itu gitu. Bener. Jadi lu menangis realita gitu. Wah. Ini banyak ini ya. Banyak serangga, sudah malam ini. Sudah malam. Kita di sawah, Bu. Iya, kita di sawah nih syutingnya. Karena sawah. kita nggak punya biaya. Ini lumayan ya. Tapi harusnya sih pakai kipas tapi takut noise. Gue kira ini loh. Apa namanya? Gue kira nyamuk. Bukan, yang itu loh yang di lampu gitu. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa ya. Kamera nggak terlalu ini. Iya sih. Oke. Iya pokoknya gitu sih. Jadi kayaknya gue tuh menangis tuh karena mengingat seseorangnya gitu. Tapi berarti gue pengen nanya nih, dari mantan-mantan lo, itu pernah ada yang sampai kayak gini gak efeknya? Kayak ngelupainnya tuh sampai segininya gitu? Susah. Ada dong. Ada. Berarti ini bukan orang. Mantan apa yang nggak jadi apa gimana? Ya pokoknya selain dia. Ya pokoknya yang udah mau lah ya gitu. Atau enggak udah pacaran terus kayak udah mantan gitu, terus kayak lu ngelupainnya gitu. Susah. Iya pokoknya efeknya tuh sama seperti ini gitu. Enggak sih. Enggak. Kalau mantan alhamdulillahnya enggak. Cuma waktu itu gue adalah satu gitu ya, tapi enggak lama juga gitu. Enggak lama, cuman yang tadi seminggu itu. Enggak, seminggunya tuh sebenarnya gue ada 2 orang sih. Cuma ini seminggunya yang satunya lagi tuh ini bener-bener yang kita tuh udah dewasa gini, maksudnya udah 20-an. Nah, sorry berarti lu tuh punya mantan. Ya. Udah pacaran tapi cuma seminggu, ada 2 orang. Oke. Ya, tapi itu mah yang satu lagi tuh mah cinta monyet, terus masih kecil banget. Terus maksudnya yang itu, nah akhirnya kan nggak jadi tuh, maksudnya udah kan bentar. Terus ketika mau proses, kayaknya iya nih gitu, udah ekspektasi tuh gue banyak ini itu, ternyata nggak jadi gitu. Karena ya mungkin namanya juga proses pencarian nggak sih? Tapi ya udahlah, iya gitu. Itu yang paling yang kayak akhirnya gue bisa yang meratapi sesuatu gitu loh. Itu sih. Wow. Iya. It's really hard to hear that. Iya itu. Ya ampun gimana ya. Jangan bikin gue nangis di sini deh, gue malu banget nih. Aduh. Tapi ya itu sih mungkin kalau gue bisa ngomong kayak ya gue pernah ngelewatin itu gitu. Sama juga kejadiannya belum sempet jadian gitu. Yeah. Yang gue lakuin ya cuman menunggu sampai si waktu berbicara kayak betul. Lu udah nggak ini lagi, nggak suka dia lagi gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi lu harus nunggu waktu. Betul. Tetapi kan zaman sekarang tuh ya kenapa kita bahas ini juga kan karena kita setiap hari dikasih bukan masukan tapi kayak asupan informasi gitu loh, Mit. Iya. Tentang pacaran. Iya benar. Tentang menikah. Betul. Seumuran kita. Oh my god. Kayak gitu. Tapi gimana sih seorang Mita dan gue tuh kayak gimana gitu. Tapi lu gimana, Mit? Ngenerima informasi gitu. Enggak sedikit dong teman-teman lu maksudnya. Enggak. Yang udah nikah gitu. Iya. Padahal umurnya masih 22, berapa gitu kan. Banyak banget. Kalau dari sisi gue ya gue katakan lagi bahwa hal tersebut gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget mau nikah umur berapapun. Arif. Apa sih? Iya gak apa-apa. Ya maksudnya itu bukan hal yang salah juga. Kalau misalkan itu kan kesiapan ya.
tapi ya manusia nggak akan pernah siap sih pasti, tapi nggak tahu ya. Dan kalau menurut gue hal tersebut ketika gue mendapatkan informasi yang banyak gitu ya dari sosmed, dari lingkungan gue, itu jujur gue tidak gedek sih, biasa aja apalagi kalau menikah ya. Karena apa ya, goals gue buat yang umur sekarang tuh bukan itu. Gitu, bukan tujuan gue sekarang gitu. Gue masih ada yang lain. Kalau gue sih lebih ke relationship yang biasa aja gitu, belum yang sampai tahap seserius itu. Cuman ketika mendapatkan informasi tentang tips biar langgeng pacarnya banyak ya, maksudnya info-info gitulah. Ya lu unfollow lah. Enggak, gue gak nge-follow. Oh, ada maksudnya, di ini. Apa sih namanya? Explore. Iya, muncul kayak gitu ya. Gak apa-apa, menurut gue itu ilmu aja sih. Gue lebih ke gitu. Informasi itu gue ambilnya ilmu aja gitu. Tapi, itu tuh sorry, kalau misalkan ada yang ngasih informasi kayak gitu ya, berarti itu sama aja kayak tips ngerawat mobil tapi kita tuh nggak punya mobil. Oh my god, bener banget. Iya bener. Tapi kan suatu saat siapa tahu punya mobil. Mungkin kan? Iya. Ya mau lah. Mobil kan? Hah? Mobil mah mau. Mobil mah mau. Iya, mobil mah mau. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini gitu? Situasi bahwa kita memang jomblo, tapi ya udah, tapi gimana caranya? Dan gue serius ini banget sih, sama saya setuju banget, itu situasi tuh bener sih. Ketimbang kayak pilihan, ketimbang nasib, itu situasi sekarang tuh ya kayak gini gitu. Iya. Wow, kayak situasi COVID gitu-gitu kan, itu bukan pilihan, itu bukan nasib gitu kan. Itu situasi aja sekarang, kayak saat ini tuh kayak gini gitu. Iya sih. Itu gokil sih minta. Iya, situasi bener. Kalau gua akan terus mencari bagaimana cara gue bahagia, Mit. Mungkin kan sekarang gue situasinya gue lagi berusaha gue mengurangi, bahkan stop untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya gue lakukan yang bersifat negatif gitu, yang gue tidak bisa sebutkan di kamera segala macam. Iya. Kayak ya gue stop itu gitu, gue kurangi segala macam. Hal negatif itu jangan mikir kemana-mana, kayak ngerokok kayak gitu-gitu. Gitu, gue udah mulai stop, udah mulai apa gitu. Oke, baik. Kalau dari gue sih gimana caranya gue menghadapi situasi ini gitu ya. Gue sih lebih ke sebenarnya hampir sama, tapi kalau gue lebih ke menyibukkan diri sih. Sebenarnya menyibukkan diri tuh ini ya, kayak kesannya tuh udah tahu, kayak mengalihkan. Iya, tapi ngalihin aja, padahal bakal tetap terbayang-bayang juga. Cuman seiring berjalannya waktu itu benar-benar lumayan works gitu. Ya lu kalau mau bahagialah, gak usah punya pacar anjir. Kenapa pacar lu jadiin jawaban buat bahagia lu? Aneh banget. Kayak dan semakin kesini, oh iya juga ya, ternyata bahagia simple loh. Iya benar. Ketika kalian bangun tidur pagi, ketemu sore lagi, ketemu malam, itu menurut gue saking kita menikmati hidup tuh sampai anjir bentar banget waktu. Oh, gue gitu sih sekarang. Gue nggak tahu sih udah bahagia apa belum ya, tapi mudah-mudahan ini memang posisi bahagia gue gitu. Karena dari pagi ke malam tuh kayaknya cepet banget gitu. Jadi ya itu ya jomblo tuh situasi sebenarnya, kondisi. Iya. Kondisi. Jadi kalau emang nggak mau ya udah, itu pilihan lo, ya kan. Tapi yang menariknya lagi ya, gue tuh kan banyak banget denger masalah orang pacaran nih. Itu tuh kayak gue mikir, seusia gue kayak mikirin itu ngapain? Oh my god, iya. Dan lo masih mikirin kapan ya namatin games? Karena intinya lu saat jomblo itu, kita pernah berdua mengalami kayak kita tuh ngerasa nggak bahagia karena jomblo. Betul. Tapi itu bukan karena jomblonya. Sebenarnya lu harus bahagia aja. Ya. Bukan karena lu jomblo lu nggak bahagia, enggak. Ya lu harus bahagia mau apapun status lu. Lu pacaran lu harus bahagia, lu jomblo harus bahagia, lu punya kerja harus bahagia, lu nggak punya kerja harus bahagia. Iya. Karena bahagia itu nggak punya tolak ukur harganya gitu. Harganya segini gitu. Lu harus bertumpah seperti ini gitu. Walaupun banyak banget yang bilang kayak emang sih bahagia itu nggak bisa dibeli pakai uang, tapi uang bisa beli segalanya, segala macam. Betul. Tapi nggak bahagia tuh enggak gitu. Kayak bahagia tuh kayak sesuatu hal yang nilainya tuh harus lu bentuk dulu di dalam hati lu sampai lu bener-bener tahu itu nyata, lu bisa realisasiin ya baru itu bahagia gitu. Iya. Benar-benar. Gitu sih.
gue nyampein ini tuh intinya adalah bedain mana goals lu ke depan. Kayak nanti lu nargetin kayak gimana lu nyaman di usia lu, kayak usia tertentu kayak 25, 30 kayak gitu. Tapi jangan jadiin itu kebahagiaan lu. Oke, iya. Maksud gue adalah sekarang tuh banyak banget anak muda atau yang seusia gue sekarang nih punya goals, kayak punya apa, punya ini, punya itu, punya ini yang bersifat material. Ya. Tapi lu nggak pernah mikir apa cara lu bahagia hari ini? Kayak lu nggak mau apa saat lu meninggal hari ini lu udah bahagia gitu dengan sesimpel kayak ya dan lu nonton anime lu bahagia gitu. Iya benar. Dan nggak akan ada yang bisa nyalahin lu cuy saat lu udah nemuin bahagia lu sendiri gitu. Iya benar. Sesimpel lu beli nasi padang deh gitu, lagi pengen nasi padang, Lu bahagia tuh. bahagia banget. Terus amit-amit ya besoknya meninggal gitu, kayak ya udah melakukan suatu kebahagiaan. Ya sih. Iya. It's nice. Nice nasi padang. Kalau cewek ngomong ke gue Rip jadi pacar gue gitu, gue nggak bahagia. Ih bahagia dulu. Oke. Jangan datang dulu ke hidup gue kalau lu belum bahagia. Iya. Aneh banget. Iya sih, seolah-olah kayak minta dibantuin gitu kan. Hah? Iya kan? Iyalah. Gue akan sekali lagi ngomong, lu punya privilege cuy yang udah punya pacar tuh. Betul. Kayak lu kalau misalkan lu saat ini iya Rip gue punya pacar tapi kok masih susah bahagia. Kok masih gue lebih suka overthinking, gue lebih suka mood swing, gue lebih suka ini yang ketimbang lu yang jomblo. Ya lu obrolin lah sama pasangan lu. Kayak gimana nih how it works gitu. Kayak kita bahagia bahagia yuk berdua gimana nih caranya gitu. Kayak gitu. Karena ketika lo udah punya pacar, yang tadi kata Arif bilang, lo udah punya privilege buat ngobrol lebih dalam gitu. Apa sih ramuan apa nih yang bisa bikin kita tetap bahagia gitu kan? Gimana nih ke depannya kita mau ngapain nih? Jadi ada bahan buat obrolan ke depannya tuh untuk jadi lebih baik gitu. Jadi ya udah, pilihlah kebahagiaan kalian. Kalau emang kalian berbahagia dengan posisi kalian sekarang dengan apa ya, berpacaran, ya udah nggak apa-apa. Oke, the end of the day, apakah lu sebagai jomblo Wati sudah bahagia? Gue bisa katakan iya. Weh, mantap. Iya. Dan apakah lu sudah bisa merekomendasikan jadi jomblo? Aduh, enggak. Kalau itu pilihan masing-masing orang lah, beda gitu. Dan yang tadi gue balik lagi, bukan pilihan gue sih. Gue lebih ke kayak yang tadi situasi gitu. Ya sekarang prioritas gue untuk kuliah, untuk melakukan apa ya, pengen cari kerja juga gitu kan. Melakukan suatu hal yang emang dari kemarin gue pengen banget. Salah satunya ini, podcast ini. Dan itu emang keinginan gue gitu. Jadi ya gue gak ada kepikiran itu gitu. Dan tapi, lo? Kalau gue dikatakan bahagia iya. Tapi kalau gue dikatakan sekarang situasi, mungkin gue akan menyakiti beberapa orang. Oke. Gitu, karena mungkin ini juga pilihan gue sih sebagai jomblo. Gitu. Karena ya udah kenapa enggak. Wow. Ya. Apa pelajaran paling berharga saat lu menjadi jomblo, Mit? Pelajaran paling berharga adalah gue bisa mengenal diri gue lebih baik lebih sih. Baik lagi. Betul. Ya? Itu mungkin klise ya, tapi serius. Ketika kita sendiri, kita lebih tahu emosional kita seperti apa, kita seperti apa sebenarnya gitu. Ketika kita bersama teman kita, ketika kita ada di kamar sendirian, kita orangnya seperti apa. Jadi gue bisa lebih mengenal aja sih. Jadi ada kepikiran ketika lo tuh orangnya ternyata gini loh gitu. Makanya itu. Jadi kayak mengenal diri sendiri aja sih. Kalau gue tidak perlu menyibukkan diri dengan hal yang gue nggak mau sih. Gitu. Oke, simple. Kayak gue punya juga privilege sebagai jomblo tuh. Kayak gue melakukan hal tuh ya keinginan gue gitu. Bukan keinginan pacar gue. Yep. Gitu. Just be yourself. Yes. Apapun situasi lu sekarang, mau jomblo atau pacaran, yang paling penting tuh bahagia. Betul. Gue Arif. Gue Mita. Kita dari podcast Dua Sisi. Ada Adit juga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, dislike juga boleh, komen, share juga boleh. Dadah. Dah.